Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Hadirin dimanapun anda berada, alhamdulillah kita sudah berada di dalam bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan di mana Allah angkat semua dosa dan Allah balas semua kebaikan-kebaikan kita dengan pahala. Dalam melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, maka kita membutuhkan tubuh yang sehat. Ada ungkapan mengatakan dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Walaupun ada yang mengatakan kesehatan bukan segala-galanya, tapi segala-galanya dimulai dari sebuah kesehatan. Sebagai contoh, orang yang sakit, dia harus minum obat 1 hari 3 kali. Kalau seandainya dia harus minum obat yang tidak bisa dihentikan, harus minum obat, otomatis dia tidak bisa berpuasa. Maka dia akan bisa menggantikan puasanya di luar bulan Ramadan. Andai kata penyakitnya semakin berat, maka dia terpaksa diopname. Ketika dia diopname berarti dia tidak bisa berpuasa, dia tidak bisa melaksanakan sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Dia mungkin tidak bisa melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah karena tubuhnya dipenuhi dengan selang infus dan dia harus dirawat diopname dengan dokter dan perawat yang silih berganti datang untuk menjenguk dan memeriksanya. Bisa kita bayangkan, andai kata puasa bisa diganti di luar bulan Ramadan, tapi fadilah-fadilah yang terdapat di bulan suci Ramadan tidak akan bisa otomatis kita bawa di luar bulan Ramadan. Itulah mengapa pentingnya tubuh yang sehat dalam melakukan ibadah. Rasul mengatakan, summu tasihu, berpuasalah kamu karena puasa itu akan menyehatkan. Dalam kondisi hari ini, di mana orang memiliki rasa ketakutan yang luar biasa terhadap sebuah wabah yang disebabkan oleh sebuah virus yang hari ini kita kenal dengan nama COVID-19, penyakit corona. Bayangkan apabila tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang sedang tidak sehat, kemudian kita mendapatkan sedikit gejala, maka itu akan membuat segala macam ibadah kita akan terhambat. Kita terpaksa harus diisolasi, kita terpaksa harus minum yang banyak, kita harus melakukan apapun yang namanya menjauhkan dari hal-hal yang akan membuat orang lain nanti tertular dengan virus tersebut. Nah, oleh karena itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga kesehatan ini ternyata Ramadan adalah cara. Berapa banyak penyakit-penyakit, virus-virus, bakteri-bakteri yang bisa dibunuh dengan membuat kita melaparkan diri kita. Melaparkan diri tanpa ada tujuan itu hanya sesuatu yang sia-sia. Tapi ketika kita melaksanakan Ramadan dengan berpuasa, kita melaparkan diri kita, tapi kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa untuk kesehatan kita. Kiai Haji Hasyim Asy'ari pernah divonis menderita penyakit gula, diabetes mellitus, sehingga dokter melarang beliau untuk makan ini, tidak boleh mengkonsumsi ini, jangan minum itu. Semua larangan-larangan itu agar gula darahnya tetap stabil. Apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kalau beliau mengikuti saran dokter, maka beliau tidak akan mendapatkan manfaat apapun kecuali hanya kesehatan. Lalu beliau melaksanakan sebuah puasa yang luar biasa, yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam, sehari berpuasa dan sehari berbuka. Dahsyatnya, setelah 3 bulan beliau melaksanakan ibadah ini, lalu dokter memeriksa kembali, bukan hanya gula darahnya yang normal, tapi kolesterolnya juga ikut normal, detak jantungnya juga kembali mulai normal, tensinya juga kembali stabil. Sehingga dokter mengatakan, Pak Kiai, selamat, Anda sudah bisa mengkonsumsi makanan yang enak-enak lagi, Anda bisa minum minuman-minuman yang manis lagi. Apa yang diucapkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Allah menyembuhkan saya dengan berpuasa, maka saya tidak akan meninggalkan puasa ini sampai seumur hidup saya. Dan sejarah mencatat, seumur hidup beliau melaksanakan puasanya Nabi Daud alaihissalam karena beliau sudah merasakan manfaat dari puasa yang dilakukan. Nah, Ramadan yang kita lakukan, 1 bulan kita berpuasa, 13-14 jam kita menahan diri dari segala yang batalkan, tidak makan dan tidak minum. Walaupun makanan itu halal, minuman itu halal, kita tidak meminumnya, tidak memakannya, bukan karena haram, tapi karena kita sedang bertakarub pada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sebuah perintah yang luar biasa. Ternyata orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, setelah dilihat bukan hanya gula darahnya yang normal, bukan hanya kolesterolnya saja yang normal, tapi ada satu yang sangat luar biasa.
ternyata itu adalah cara diet alami. Dengan sendirinya berat badan kita akan turun dan kita akan menjadi sedikit lebih awet muda. Ada sebuah ungkapan, mohon maaf, bukan maksud untuk menyindir ataupun menghina. Ketika tubuh kita sedikit agak berisi, badan kita sedikit agak berat, orang pasti akan mengatakan kok kayaknya nampak tua. Tapi ternyata ketika tubuh kita sedikit berkurang berat badannya, orang akan mengatakan nampak awet muda. Ternyata salah satu sebab dari manfaat berpuasa adalah kita bisa diet alami dan kita akan menjadi awet muda. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah sangat banyak melakukan puasa-puasa sunat. Puasa ini bukanlah sesuatu yang membahayakan, justru menyehatkan. Hampir semua dokter menganjurkan orang-orang yang berpenyakit berat untuk mengurangi makanan dan minuman yang tidak baik. Ini artinya berpuasa yang kita lakukan, kita memang tidak mengkonsumsi makanan secara berlebihan, kita tidak minum minuman yang tidak baik, yang kita konsumsi adalah yang baik-baik. Berarti ketika Allah memerintahkan kita untuk mengerjakan berpuasa di bulan suci Ramadan dan berpuasa di luar bulan Ramadan dengan hari-hari yang telah ditentukan, itu ternyata sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Allah yang menciptakan kita, pasti Allah tahu mana yang terbaik untuk tubuh kita. Selamat melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita akan semakin sehat. Dan kalau kita sudah sehat, pasti kita akan menjadi orang-orang yang bugar nantinya. Segar, sehat, dan bugar. Sehat saja bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi kalau kita ditambah dengan sebuah kebugaran, maka kita akan bisa merasakan betapa nikmatnya hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.